Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risalah Atmanegara, NPM 5019163, kelas E semester 3 di STKIP PGRI Lubuk. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk permainan untuk memenuhi tugas mata kuliah Penjas. Bentuk-bentuk permainan yang saya contohkan ada dua, yaitu yang pertama permainan lari estafet dan yang kedua permainan hitam dan hijau. Permainan estafet. Pengertian permainan estafet. Lari estafet merupakan salah satu contoh dari permainan kecil yang energik karena dilakukan di lapangan dan menggunakan alat. Lari estafet merupakan jenis lomba lari dalam cabang olahraga atletik yang dimainkan bersama tim lari dengan cara bergantian. Dalam setiap tim lari biasanya terdapat 4 orang pelari yang masing-masing memegang peran sebagai pelari pertama, pelari kedua, pelari ketiga, dan pelari keempat. Karena dimainkan bersama tim, cabang olahraga lari ini memang berbeda dari cabang lari lainnya. Satu hal lagi yang membedakan lari estafet dengan jenis olahraga lari lainnya yaitu setiap pelari harus mengalihkan tongkat pada pelari berikutnya dan begitu pun seterusnya. Misalnya, pelari pertama akan berlari menuju pelari kedua sambil membawa tongkat pendek kemudian diberikan kepada pelari kedua yang menuju pelari ketiga. Begitu seterusnya hingga mencapai pelari terakhir yang akan membawa tongkat tersebut hingga garis finish. Tujuan permainan estafet. Adapun tujuan melakukan lari estafet yaitu yang pertama meningkatkan metabolisme tubuh, yang kedua memperlancar aliran darah, yang ketiga meningkatkan daya tahan tubuh, yang keempat mengurangi berat badan, dan yang kelima meningkatkan kelincahan. Manfaat permainan estafet. Seperti halnya jenis olahraga lain, lari estafet pun dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Beberapa manfaatnya yaitu yang pertama meningkatkan metabolisme tubuh karena jantung mengalami peningkatan aktivitas sekaligus membuat organ tubuh tersebut semakin kuat. Yang kedua, memperlancar aliran darah karena tubuh sering bergerak sehingga sirkulasi darah pun menjadi lancar. Yang ketiga, membuat tubuh menjadi lebih gesit dan lincah seperti kebanyakan atlet lainnya. Yang keempat, meningkatkan fungsi organ tubuh dan lain-lainnya. Peraturan permainan estafet. Setiap tim atau peserta dalam lari estafet wajib mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, dari mulai titik start, pergantian tongkat, jarak, dan lain-lain. Adapun peraturan dalam permainan estafet yaitu yang pertama, start yang digunakan pelari pertama merupakan start jongkok, sedangkan untuk pelari kedua, ketiga, dan keempat merupakan start berdiri. Yang kedua, dalam lari estafet khusus jarak 4 x 100 meter, pergantian tongkat dilakukan dengan jarak 20 meter dan lebar 1,2 meter. Yang ketiga, pelari diperbolehkan untuk mengambil tongkat estafet yang terjatuh saat pergantian. Peraturan ini hanya berlaku untuk jarak lari 4 x 400 meter. Meskipun diperbolehkan untuk diambil, tongkat yang terjatuh akan berpotensi membuat tim kalah dalam lari estafet. Bahkan hal ini bisa membuat tim didiskualifikasi. Oleh karena itu, pastikan tiap-tiap pelari membawa tongkat dengan benar dan jangan sampai menjatuhkannya. Yang keempat, untuk tongkat yang digunakan dalam lari estafet adalah tongkat khusus dengan panjang dan diameter yang berbeda. Tergantung apakah peserta lari anak-anak atau orang dewasa. Untuk orang dewasa, tongkat estafet yang digunakan memiliki panjang 30 cm dan diameter 4 cm. Sedangkan untuk anak-anak berdiameter 2 cm dengan berat 50 gram. Permainan hitam dan hijau adalah salah satu dari contoh permainan kecil yang sederhana tanpa alat ataupun menggunakan alat. Permainan ini bisa dimainkan di dalam kelas maupun di luar ruangan kelas atau di lapangan. Permainan ini juga bisa dimainkan oleh dua orang yang berhadapan dan bisa juga dimainkan oleh dua regu yang bertujuan untuk melatih kecepatan dalam berlari. Baiklah, di sini kami akan mempraktekkan permainan hitam dan hijau dengan menggunakan dua orang dan telapak tangan kami sebagai medianya. Saya sebagai hijau dan teman saya sebagai hitam. Ketika ada aba-aba, hitam atau hijau disebut, usahakan tangan lawan untuk tidak menyentuh tangan yang disebut. Dan begitu pun sebaliknya. Baiklah, di sini kami berdua akan mempraktekkan permainan hitam dan hijau. Di sini kami menggunakan media tangan. Baiklah, kita akan memulai permainannya. 1, 2, 3. Hijau. Hijau.
hitam. Baiklah, itu tadi adalah salah satu contoh dari permainan hitam dan hijau. Permainan ini juga bisa dilakukan di lapangan dengan membuat dua tim regu yang bisa dimainkan untuk seperti ada sarana berlarinya. Nah, untuk contoh yang tadi, jikalau yang kena tangannya, yang kalah ada baiknya diberi hukuman supaya permainan ini lebih seru dimainkan. Dari contoh tadi, permainan kecil seperti permainan hitam dan hijau memiliki tujuan. Yang pertama melatih konsentrasi, yang kedua melatih kelincahan dan kecepatan, yang keempat meningkatkan kerjasama, dan yang kelima sebagai sarana refreshing. Adapun manfaat dari permainan hitam dan hijau yaitu yang pertama mengembangkan kecerdasan intelektual pada anak, yang kedua mengembangkan kecerdasan emosi pada anak, yang ketiga mengembangkan daya kreativitas pada anak, yang keempat meningkatkan kemampuan bersosialisasi, yang kelima melatih kemampuan motorik. Itulah hasil praktek dan penjelasan tujuan dan manfaat dari permainan kecil yang kami berikan contoh seperti permainan hitam dan hijau. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.